Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Sekarang saya mau bahas satu film yang berjudul Si How They Run, yang film ini erat kaitannya dengan karya-karya yang dilahirkan oleh Agatha Christie. Agatha Christie adalah salah seorang penulis yang paling populer sepanjang sejarah Amerika Serikat, dan karya-karya yang dilahirkan oleh Agatha Christie adalah karya-karya yang bertema crime, detektif, misteri, dan naskah-naskah drama yang juga punya genre-genre yang hampir sama gitu. Jadi selain dia menulis cerpen, novel, Agatha Christie juga menulis beberapa naskah drama, yang bahkan naskah drama yang berjudul The Mousetrap yang berkaitan dengan film yang akan dibahas ini menjadi salah satu naskah drama yang sampai sekarang itu paling banyak dipentaskan di sejarah Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 2018 The Mousetrap ini sudah ditayangkan sebanyak 27.500 kali kawan-kawan dari tahun 1952. Wah, itu kan pementasan yang banyak banget gitu, 27.000 kali dengan aktor-aktor yang berbeda gitu. Nah, apa sih yang menarik dari film ini? Nah, kita bahas sama-sama. Si How They Run ini berbicara atau berkisah tentang seorang sutradara dari sebuah film yang ingin mengangkat naskah drama dari Agatha Christie yang berjudul The Mousetrap ini menjadi sebuah film layar lebar. Tetapi dalam prosesnya sang sutradara mengalami kejadian tragis. Dia dibunuh oleh salah seorang pembunuh yang tidak diketahui siapa identitasnya. Nah, berdasarkan dari inilah dua orang polisi direkrut untuk menangani kasus ini. Yang pertama, polisinya itu bernama Stoppard. Stoppard itu seorang polisi senior atau mungkin lebih dikenal detektif kalau di Amerika. Dan juga seorang polisi junior yang bernama Stalker. Stalker ini seorang polisi junior yang polos, tetapi kepolosannya itu sebanding dengan kecerewetannya dan juga menggebu-gebunya dia dalam menangani kasus ini. Nah, dua orang ini antara polisi senior yang nampak santai, kemudian seorang lagi polisi junior yang menggebu-gebu dan juga polos. Justru kepolosannya inilah yang membawa unsur-unsur komedi di film ini. Dan juga kematian dari sang sutradara di film ini itu adalah berlokasi sama persis dengan set panggung yang ada di naskah dramanya. Maka dari itu kita dibawa semacam menyelesaikan teka-teki antara di filmnya kemudian di dramanya juga, kawan-kawan. Nah, ini ada istilahnya menghadirkan tema-tema yang unsur metanya kental gitu, karena tidak berfokus di satu cerita di dalam film, tetapi kita juga dituntut fokus di dalam penyelesaian cerita naskah dramanya gitu. Nah, ini kerennya film The See How They Run, walaupun sedikit mirip dengan seperti film-film Knives Out, kemudian Death on the Nile yang itu juga diambil dari karya Agatha Christie, tetapi pengambilan detailnya itu ada sedikit berbeda. Di film ini yang paling menonjol adalah desain produksinya. Desain produksinya itu betul-betul mencolok dan tidak sama dengan film-film yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi film ini tuh cenderung lebih apa ya? Lebih warna-warnanya tuh lebih enjoyable untuk ditonton gitu. Warna-warnanya tidak semuram film-film misteri biasanya, full color lah. Dan juga dialog-dialog di dalam naskahnya itu tidak seberat film-film misteri pada umumnya, tetapi para penonton dibawa seringan mungkin untuk terus mengikuti perjalanan filmnya, dan hal itu membuat kita sebagai penonton merasa tidak perlu menguras energi terlalu banyak untuk mengernyitkan dahi dan untuk mengerti bagaimana sebenarnya film itu berjalan gitu. Walaupun teka-teki di dalam filmnya terus diasah gitu. Ketika kita
diantarkan ke toko ini ternyata bukan, ketika kita diantarkan ke toko ini ternyata bukan juga, hingga pada satu titik di akhir kita akhirnya mendapatkan sebuah konklusi bagaimana hubungan antara naskah dramanya dengan filmnya itu sendiri. Dan film ini saya rasa banyak sindirannya sih kawan-kawan. Yang pertama, menyindir para penggarap film-film misteri yang mengandalkan poin-poin flashback untuk mengakhiri filmnya gitu. Kita kan banyak disuguhkan gitu film-film misteri yang untuk mengakhiri filmnya itu cukup dengan momen-momen flashback yang menjawab misteri sepanjang film itu berlangsung. Nah, film ini justru secara menohok menyindir para penggarap film yang seperti itu gitu. Kemudian film ini berkata bahwa untuk mengakhiri sebuah film yang bertema detektif ataupun crime ataupun misteri itu tidak harus dengan cara flashback. Banyak cara yang bisa dipakai dan lebih berkelas. Nah, itu katanya. Flashback itu sudah usang dan sebagainya gitu. Kemudian apa ya? Oh ya, diadaptasi juga katanya dari kisah kriminal nyata yang terjadi pada tahun 1950-an gitu. Jadi diambil sari ceritanya oleh Agatha Christie ini. Dan di filmnya juga kita seorang tokoh yang memang tokoh itu adalah Agatha Christie-nya sendiri kawan-kawan, yang diperankan oleh seorang pemeran dari pentas dramanya di tahun 1950-an. Jadi Agatha Christie di film ini tuh memang sudah benar-benar nenek-nenek gitu, sudah tua. Film yang menurut saya mungkin setelah filmnya ini jadi, film ini justru bisa ditertawakan oleh penulis naskah dan sutradaranya sendiri, karena mereka memang menjudge bahwa film ini memang layak untuk ditertawakan, dan film ini memang difungsikan untuk menertawakan film-film yang mengusung tema misteri dengan cara yang usang dan jadul gitu. Jadi mereka mencoba memberi alternatif baru bagaimana film misteri itu bisa digarap, dan hasilnya ya ini film See How They Run ini ya enteng, asik, rasanya lucu, punya full color yang tidak membuat penontonnya merasa terbebani ketika menonton scene demi scene film ini. Dan film yang walaupun diambil dari realitas, walaupun diambil dari kejadian nyata, tetapi balik lagi bahwa film ini adalah representasi yang lengkap dari sebuah kejadian nyata gitu. Jadi tidak digambarkan secara gamblang, tapi cukup diambil saja apa inti dari cerita ini, apa yang ingin disampaikan di dalam cerita ini, dan film ini berhasil menjadi representasi dari film kisah misteri yang dibalut dengan unsur komedi yang asik, yang segar, dan pada akhirnya mungkin bisa diterima oleh publik, kawan-kawan. Itu yang bisa saya obrolkan. Memang karya-karya Agatha Christie itu kan hampir sebanding dengan karya-karya dengan Sir Arthur Conan Doyle gitu. Walaupun Agatha Christie ini secara tidak langsung berguru juga kepada Sir Arthur Conan Doyle untuk menuliskan cerita-cerita yang bertema detektif atau misteri. Itu sih, kawan-kawan juga bisa banyak beli buku kumpulan cerpen atau kumpulan atau novel-novel Agatha Christie yang pasti itu menghibur banget sih. Kita juga jadi tahu nanti ilmu-ilmu deduksi itu yang dipakai oleh Sherlock Holmes atau tokoh-tokoh detektif yang biasanya ditulis oleh para pengarang dari Amerika. Itu kawan-kawan, silahkan tonton, bisa ditonton di Disney Plus. Kalau sudah nonton jangan lupa komentar, like dan subscribe juga konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Setelah itu tunggu perbincangan kita terkait film atau serial berikutnya hanya di Kolom Sinema. Selamat Lebaran kawan-kawan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.